memuji nama Tuhan, sambil bersuka cita, kita mau melompat buat Tuhan ya. Kita mau bernyanyi setinggi-tingginya langit. Yuk adik-adik, kita mau katakan setinggi-tingginya langit, lompat tinggi lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. adik-adik, kita terus bersuka cita ya, karena kasih Yesus itu mengalahkan semuanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Adik-adik di rumah, kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Adik-adik, posisi sikap duduknya yang baik ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih, anugerahmu yang indah setiap hari. katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita angkat pujian ini kembali. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Boleh sama-sama angkat tangannya, kita mau katakan Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Abang Iel. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita, Abang Iel mau nanya dulu nih. Adik-adik di sini ada yang pernah bantu teman yang sakit gak? Atau pernah bantu orang yang kesusahan? Nah, jadi firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Jadi, pada waktu itu orang-orang telah mendengar kabar kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Oleh karena itu, kemanapun Tuhan Yesus pergi, orang banyak akan mengikutinya untuk mendengar pengajarannya dan untuk meminta disembuhkan sama Tuhan Yesus. Nah, jadi pada suatu kali Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah. Dan di situ orang banyak mengerumuni dia. Nah, pada waktu itu juga ada seorang yang lumpuh, atau bisa dibilang orang yang gak bisa berjalan. Nah, dia sangat ingin disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dan dia pada waktu itu dibantu oleh teman-temannya. Jadi, dia berbaring di sebuah tempat tidur dan teman-temannya akan membantu mengangkatnya dengan tempat tidur tersebut. Tapi adik-adik, ketika mereka sampai di tempat itu, mereka bingung karena di situ ada banyak orang dan mereka gak mungkin bisa melewati kerumunan orang itu. Oleh karena itu, mereka mencari cara lain, yaitu dengan membawa orang yang sakit ini ke atas atap. Akhirnya, mereka bekerja sama untuk mengangkat orang yang lumpuh ini dengan kasurnya ke atas atap. Ketika mereka sudah sampai di atas atap, akhirnya mereka membongkar atap itu sehingga terbentuk sebuah lubang yang cukup besar. Dan melalui lubang itu, mereka menurunkan temannya itu secara perlahan-lahan sampai temannya itu berada di dekat Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus melihat orang itu. Tuhan Yesus juga tahu apa yang dia inginkan. Nah, Tuhan Yesus juga melihat teman-temannya telah berjuang untuk membantu temannya ini supaya temannya ini sembuh. Sebelum orang itu meminta disembuhkan, Tuhan Yesus sudah berkata duluan kalau dosanya sudah diampuni. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga orang itu bisa bangun, orang itu bisa berjalan, dan bahkan ia bisa mengangkat tempat tidurnya sendiri. Dan semua orang yang ada di situ, mereka semua takjub dengan perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, adik-adik, sama seperti cerita ini, Tuhan Yesus juga mau supaya kita menolong teman-teman kita yang sedang sakit. Tapi kan, aku gak bisa angkat teman aku gak bisa angkat papa mama aku, karena badan aku masih kecil. Tapi, kita bisa berdoa untuk mereka, atau kita bisa melakukan hal-hal yang kecil. Misalnya, kita hibur mereka, kita kasih mereka makanan atau minuman. Itu bisa membuat mereka jadi lebih baik. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar kalau kita punya Tuhan yang hebat dan kita bisa menjadi hebat dengan membantu orang lain. Oke adik-adik, jadi kita mau tutup ibadah kita. Aku mau mengajak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan yang tolong kami supaya kami juga bisa menjadi orang yang menolong teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak berduga. Besarlah Tuhan dan
terpuji dan kebesarannya tidak berduga. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus kita itu kuat, hebat, dan besar? Yuk kita angkat pujian ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita masih penuh sukacita ya. Yuk, Kuat